kita semua pasti pernah membaca berita online, baik itu berita tentang selebriti atau berita tentang Kaisang yang tahu-tahu jadi ketum PSI. Apalagi kita nih yang di Visipol pasti sering membaca berita untuk tetap keep up to date dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Faktanya, menurut laporan Reuters, 88% masyarakat Indonesia menjadikan berita online sebagai sumber utama informasi. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan oleh berita online, yakni hanya dengan beberapa klik di HP kita sudah dapat mengakses berbagai macam berita. Selain kemudahannya, berita online juga memiliki keunggulan di kecepatannya. Hanya beberapa menit setelah suatu kejadian terjadi, beritanya sudah muncul. Misalnya seperti kemarin di acara Capres Bicara Gagasan di UGM, tidak sampai 15 menit setelah Capres menyampaikan gagasannya, saya sudah mendapatkan notifikasi berita di HP saya mengenai gagasannya tadi disampaikan. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya berita online itu dapat terbit. Dengan kemudahan dan kecepatannya, media berita online memiliki kuasa untuk mempengaruhi opini publik. Nah, pertanyaannya, jika media berita online dapat mempengaruhi opini publik, apakah dia juga bisa mempengaruhi atau mendistorsi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena bagaimana cara kita memandang masyarakat sangat tergantung pada informasi yang kita terima. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah melakukan penelitian di mana penelitian saya mengumpulkan artikel berita online mengenai 3 kebijakan, yakni revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kenaikan harga BBM di tahun 2022. Selain itu, saya juga sudah mengumpulkan data dari Twitter untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap 3 kebijakan tadi. Lalu data yang sudah dikumpulkan tadi diolah dan dianalisis untuk melihat sentimen yang terdapat di dalam data. Hasil yang saya temukan adalah mayoritas berita mengenai 3 kebijakan tadi membawa sentimen negatif, yakni sampai 57%. Sentimen negatif yang ada di media berita ini akhirnya membentuk sentimen negatif di masyarakat, yakni sampai 74% data dari Twitter itu membawa sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, media berita online dapat mempengaruhi atau mendistorsi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dengan cara pembentukan sentimen dan mempengaruhi penerimaan kebijakan pemerintah oleh masyarakat. Pada akhirnya, sebelum kita mulai mengkritisi kebijakan pemerintah, alangkah baiknya kita mulai mengkritisi sumber informasi kita, yakni berita online. Terima kasih.